Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Soleh dan Soleha? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 2, yaitu tentang operasi hitung campuran. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Dan yang terakhir, pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, contoh atau soal yang pertama ada 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4. Oke, langkah pertama adalah kita harus merubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Oke, di contoh yang pertama ini kita akan mengubah pecahan-pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Oke ya, semuanya akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, 1/4/5 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, maka menjadi 9/5. Kemudian 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/4. Dan yang terakhir 3/4 sudah bentuk pecahan biasa, maka langsung saja kita tulis 3/4 ya. Kemudian langkah kedua kita lihat ya, penyebutnya atau angka yang di bawahnya belum sama ya. Nah, langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya atau angka yang di bawah. Ada angka 5 dan 4. Kira-kira 5 dikali berapa dan 4 dikali berapa yang hasilnya sama? Oke, kita silang saja. 5 dikali 4 dan 4 dikali 5. Oke, maka 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Jika penyebutnya dikali 4 atau angka 5-nya dikali 4, maka pembilangnya pun atau 9-nya juga harus dikali 4. 9 dikali 4 adalah 36. Maka 9/5 menjadi 36/20 karena sama-sama dikali 4. Kemudian 1/4. Kira-kira 4 dikali berapa yang hasilnya menjadi 20? Ya betul, dikali 5. Maka 4 dikali 5 adalah 20. Kemudian jika 4 dikali 5 maka 1 pun harus dikali 5. Maka 1/4 menjadi 5/20. Kemudian 3/4. Nah, 4 dikali berapa supaya hasilnya menjadi 20? Ya, betul, dikali 5. Maka 4 dikali 5 menjadi 20. Jika 4 dikali 5, maka 3 pun harus dikali 5. 3 dikali 5 menjadi 15. Kemudian setelah penyebutnya sama menjadi 20, kemudian kita jumlahkan pembilangnya atau angka-angka yang di atas. 36 dikurang 5 ditambah 15, maka hasilnya menjadi 46. Kemudian penyebutnya karena sudah sama kita tulis ulang menjadi 20, maka menjadi 46/20. Teman-teman, kira-kira 46/20 bisa kita sederhanakan? Bisa. Kira-kira dibagi berapa ya? Sama-sama dibagi berapa ya supaya menjadi sederhana? Ya, kita coba dulu dibagi 2, oke? 46 dibagi 2 menjadi, ya betul, 23. Kemudian 20 dibagi 2 menjadi 10. Maka hasilnya menjadi 23/10. Nah, sampai sini pun kalian sudah betul. Tapi kita akan buat lebih sederhana lagi. Kita akan ubah menjadi pecahan campuran. 23/10 kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana Ustadz caranya? Oke, perhatikan ya. Kita akan menggunakan pembagian kurung. 23/10 itu artinya 23 dibagi 10. Oke, kemudian 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 23? Ya betul, 10 dikali 2 menjadi 20. Maka 23 dikurang 20
menjadi sisa 3. Oke, sampai sini cukup. Oke, sekarang 2 ini adalah hasil dari pembagian. Kemudian 3 adalah sisa dari pembagian. Dan 10 adalah pembagi. Oke, kita akan buat menjadi pecahan campuran. Rumusnya adalah hasil sisa per pembagi. Maka hasilnya berapa tadi? 2. Kita tulis 2. Kemudian sisanya 3. Oke, dan pembaginya adalah 10. Maka 23/10 diubah menjadi pecahan biasa campuran menjadi 23/10. Seperti itu ya, soleh dan soleha. Jadi langkah pertama adalah kita ubah semua pecahannya menjadi pecahan sejenis ya. Di contoh yang pertama ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa semua ya. Oke, kita lihat contoh nomor 2. Ada soal 2,75 ditambah 1/2 dikurang 25%. Oke, jika tadi kita ubah menjadi pecahan biasa, maka contoh nomor 2 ini akan kita ubah menjadi bentuk desimal semua. Oke, penyelesaian 2,75 itu sudah dalam bentuk desimal, maka langsung kita tulis 2,75. Kemudian ditambah 1/2. Nah, 1/2 ini kita ubah menjadi desimal menjadi ya 1,5. Dari mana Ustaz tahu? Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya mengubah bentuk-bentuk pecahan dari desimal ke pecahan biasa ataupun dari pecahan biasa ke desimal ya. Kalian bisa melihat lagi video sebelumnya. Oke. Kemudian 25% kita ubah menjadi bentuk desimal, maka menjadi 0,25. Nah, kenapa ada lambang seperti ini, ada simbol seperti ini? Kita ingat tingkatan dalam operasi hitung. Ada angka di dalam kurung, ada perkalian, ada penjumlahan atau pengurangan. Oke, karena tingkatan pertama adalah angka di dalam kurung, maka kita akan menghitung lebih dulu angka yang di dalam kurung, yaitu 1,5 dikurang 0,25. Maka hasilnya adalah 1,25. Kemudian kita jumlahkan 2,75 ditambah 1,25, maka hasilnya adalah 4. Seperti itu teman-teman ya. Langkah pertama kita ubah semua pecahannya menjadi pecahan sejenis ya. Jika contoh nomor 1 itu menjadi bentuk pecahan biasa semua, di contoh nomor 2 ini kita ubah menjadi bentuk desimal semua. Oke. Dan jangan lupa aturan tingkatan berlaku ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Oke, nomor 1 ada contoh soal 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Oke, kita akan ubah pecahan ini menjadi pecahan biasa semua. Sama langkah pertama, kita ubah pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Nah, di contoh soal nomor 1 ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Penyelesaian. Oke, 4/5 sudah pecahan biasa, maka langsung kita tulis. Kemudian dibagi 0,2. Nah, 0,2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 1/5. Kemudian dikali 1/2. Nah, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Oke, soleh dan soleha. Kita lihat di sini ada pembagian dan perkalian. Karena pembagian dan perkalian itu satu tingkat, maka yang kita hitung lebih dulu adalah yang paling sebelah kiri. Maka 4/5 dibagi 1/5. Oke. 4 dibagi 1 adalah 4. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Maka 4/5 dibagi 1/5 hasilnya adalah 4/1. Kemudian dikali 3/2. Oke, kita hitung. 4 dikali 3, 12. 1 dikali 2, 2. Maka hasilnya 12/2. Artinya 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya ya betul. Nah, seperti itu ya, soleh dan soleha.
Sama, langkah pertama adalah kita ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Langkah kedua kita hitung, ingat aturan tingkatan. Tingkatan pertama ada angka di dalam kurung, tingkatan kedua ada perkalian atau pembagian, dan tingkatan terakhir ada penjumlahan atau pengurangan. Oke, operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Contoh yang kedua, ada soal 3,5 dikali 3/5 dibagi 20%. Ya, tadi di contoh pertama kita ubah menjadi pecahan biasa, maka di contoh nomor 2 kita ubah semuanya menjadi bentuk desimal. Ya, penyelesaian 3,5 kita ubah menjadi desimal. Ya, sudah desimal bentuknya, maka kita langsung tulis saja 3,5 kemudian dikali 3/5. Nah, 3/5 ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Kemudian 20% pun kita ubah menjadi bentuk desimal. Berapa bentuk desimalnya? Ya, 3/5 menjadi 0,6 dan 20% menjadi 0,2. Kemudian kita hitung. Lihat tingkatannya, mana dulu yang dikerjakan. Ya, yang pertama dikerjakan adalah dan angka yang di dalam kurung. 0,6 dibagi 0,2. 0,6 dibagi 0,2. Gimana cara membaginya, Ustadz? Oke, cara membaginya ya. Kita tulis dulu 3,5 dikali. Oke, cara pembagian desimal. 0,6 kita kali 10 supaya komanya hilang menjadi 6. Nah, 0,6 dikali 10 maka 0,2 pun harus dikali 10. Berarti 0,2 dikali 10 menjadi 2. Sudah hilang komanya, 0 komanya, maka akan mudah kita bagi. Maka menjadi 6 dibagi 2 adalah 3. Maka hasilnya 0,6 dibagi 0,2 adalah 3. Ustadz kok dikali 10? Kenapa? Ya, bagus, pertanyaan bagus ya. Kenapa dikali 10? Karena angka di belakang koma ada satu angka 0,6. Nah, di belakang koma itu hanya ada angka 6. Ya, jika di belakang koma ada dua angka, misal 0,75, karena dua angka maka harus kita kali 100. Jika tiga angka dikali 1000, jika empat angka dan seterusnya ya. Seperti itu Soleh dan Soleha. Kemudian 3,5 dikali 3 hasilnya 10,5. Oke. Seperti itu Soleh dan Soleha. Operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan sama ya. Langkah pertama kita ubah semua pecahan menjadi pecahan sejenis ya. Bisa menjadi pecahan biasa ataupun pecahan desimal. Kalian pilih mana yang lebih mudah bagi kalian ya, atau anggapan kalian yang lebih mudah kalian samakan jenisnya ya. Kemudian materi terakhir ada pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Oke, contoh yang pertama ada 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Oke, ya, sama langkah pertama kita ubah pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Di contoh pertama ini kita akan ubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa semua. Oke, penyelesaian 3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, langsung tulis saja karena 3/4 sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian ditambah 0,6. Nah, pecahan desimal akan kita ubah menjadi pecahan biasanya menjadi ya 6/10. Kemudian dikali 1/2 itu pecahan campuran. Ketika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Langkah selanjutnya kita lihat. Di sini ada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Kira-kira tingkatan yang mana yang harus kita kerjakan lebih dulu? Ya, betul, perkalian, karena perkalian tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan. Oke. 6/10 dikali 3/2 ya. 6 dikali 3 18. Kemudian 10 dikali 2 20. Maka hasilnya 6/10 dikali 3/2 adalah 18/20. Kita tulis ulang. 3/4 ditambah 18/20. Oke, langkah selanjutnya ya. Karena ini bentuknya pecahan biasa, kita harus samakan penyebutnya atau angka yang di bawah ya.
4 dan 20 berbeda, maka kita harus samakan. Oke, kira-kira 4 dikali berapa ya yang hasilnya sama atau menjadi 20? Ya betul, 4 dikali 5 hasilnya 20. Jika 4 dikali 5 maka 3 pun harus dikali 5, maka menjadi 15 per 20. Dari mana? Dari 3 dikali 5, 15, dan 4 dikali 5 menjadi 20. Maka baru bisa kita jumlahkan. 15 per 20 ditambah 18 per 20. Langsung kita jumlahkan pembilangnya atau angka yang di atas. Ya, karena angka yang di bawah sudah sama. Oke, 15 ditambah 18 hasilnya 33. Maka menjadi 33 per 20. Sampai sini kalian sudah betul ya. Tapi jika kalian ingin lebih sederhana lagi, bisa kalian ubah menjadi pecahan campuran. 33 per 20 pecahan campurannya menjadi 1/13 per 20. Bagaimana caranya Ustaz? Sama seperti contoh sebelumnya ya. Soleh dan soleha seperti itu ya. Di contoh soal pertama ini kita ubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Oke? Di contoh nomor 2 kita ubah pecahan-pecahan dari soal ini menjadi pecahan ya betul desimal ya. Jadi ada 2 contoh. Contoh ketika diubah menjadi pecahan biasa dan contoh ketika diubah menjadi pecahan desimal. Oke, ada soal 1,2 dikurang 0,5 dikali 3/4 dikurang 0,45 ditambah 4/5. Oke, semuanya akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Penyelesaian 1,2 sudah dalam bentuk desimal, maka langsung kita tulis. 0,5 sudah dalam bentuk desimal, maka langsung kita tulis. Dikali 3/4. Nah, 3/4 ini yang kita ubah menjadi bentuk desimal ya, menjadi berapa? Nah, 0,45 sudah desimal, maka langsung kita tulis. Nah, 3/4 bentuk desimalnya adalah 0,75. Kemudian 0,45 langsung saja kita tulis. Ditambah 4/5. Kita ubah menjadi desimalnya menjadi 0,8. Kemudian, nah ingat tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama angka di dalam kurung. Tingkatan kedua perkalian atau pembagian. Dan tingkatan ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, tingkatan pertama angka di dalam kurung, maka akan kita hitung lebih dulu 0,75 dikurang 0,45, maka hasilnya adalah 0,3. Kemudian kita tulis ulang 1,2 dikurang 0,5 dikali 0,3 ditambah 0,8. Kemudian mana Ustadz yang kita kerjakan lebih dulu? Oke, tingkatan pertama angka di dalam kurung, kemudian tingkatan kedua adalah perkalian atau pembagian, maka kita hitung lebih dulu adalah 0,5 dikali 0,3 ya, perkalian lebih dulu. 0,5 dikali 0,3 hasilnya 0,15. Kita tulis ulang 1,2 dikurang 0,5 0,15 ditambah 0,8. Maka hasilnya adalah 1,85. Seperti itu ya, soleh dan soleha. Cara mengerjakan pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Langkah pertama, kita ubah semua pecahan menjadi pecahan sejenis. Kalian bisa ubah menjadi bentuk desimal ataupun pecahan biasa. Ya, bebas ya. Kalian anggap lebih mudah yang mana, diubah menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal ya, bebas kalian. Hasilnya akan sama ya, di operasi hitung perkalian dan pembagian ataupun penjumlahan dan pengurangan sama. Langkah pertama adalah kalian ubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis, bisa menjadi pecahan biasa semua ataupun bentuk desimal semua. Oke, soleh dan soleha, untuk lebih memahami lagi soal ini, kalian bisa kerjakan latihan 7 halaman 52. Kalian bisa kerjakan nomor 1 dan 2. Nomor 1 boleh kalian ubah semua pecahannya menjadi pecahan biasa. Nomor 2-nya menjadi pecahan desimal ya. Kemudian latihan 8 halaman 53. 2 soal juga. Nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1
diubah ke pecahan biasa, nomor 2 ke pecahan desimal. Terakhir halaman 55 cukup nomor 1 saja. Nah, ini kalian pilih ya. Mau diubah ke pecahan biasa atau desimal ya. Bisa dua-duanya sama, hasilnya pun akan sama. Yang penting caranya bertahap seperti contoh yang tadi Ustadz jelaskan. Oke, soleh dan soleha, semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.